وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan murajaah atau mengulang kembali pelajaran-pelajaran kita yang berhubungan dengan ibadah rukun dari arkanil Islam, salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, buniyal Islamu ala khamsin: syahadatu an la ilaha illallah atau syahadati an la ilaha illallah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah. Islam tersebut dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadah yang dibarengi dengan keyakinan dengan hati. Kemudian wa iqamis salah, dan mendirikan salat, maksudnya menunaikan salat. Salat yang dimaksud di sini adalah salat al-mafruḍah, salat yang diwajibkan, itu 1 hari 1 malam, 5 kali 1 hari 1 malam. Dan sebagaimana kita ketahui barakallahu fikum, bahwa ibadah salat yang 5 kali 1 hari 1 malam ini langsung dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahnya. Ya, itu yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj yang terjadi di tahun ke-10 kenabian. Nah, jadi ibadah pertama atau satu-satunya ibadah yang langsung dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak melalui perantara malaikat Jibril, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril, namun langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau di sini menyatakan lis-salati manzilatun 'azimatun fil Islam, bahwa salat tersebut memiliki manzilah, memiliki kedudukan yang mulia. Yang demikian tersebut tanha, demikian juga perbuatan-perbuatan yang lainnya. Wal munkar, demikian juga kemudian yang erat antara salat seseorang hamba dengan bermudah-mudahannya dia melakukan dosa. Jadi di saat seseorang hamba menjaga salatnya, namun dia juga menjaga dosanya, menjaga salatnya, menjaga dosanya, berarti ada yang salah dalam salatnya. Apatah lagi orang-orang yang tidak salat sama sekali. Ya, orang-orang yang tidak salat sama sekali, maka kemungkinan besar mereka akan mudah terjatuh kepada dosa.
ulama-ulama Maghrib sekitar abad ke-8 Hijriah, sekitar 6 abad yang lalu, mereka menyatakan bahwa hukum ataupun hukuman bagi pelaku, bagi orang-orang yang meninggalkan salat itu adalah hukuman mati. Ya. Jadi di negara Islam, apabila seseorang meninggalkan salat, dia akan dipanggil. Dia akan dipanggil. Kenapa meninggalkan salat? Malas katanya. Pilih salat atau mati? Pilih mati. Ya udah, dimatikan aja. Demikian kalau di negara Islam. Namun yang ingin kita sampaikan di sini, barakallahu fikum, bahwa ini ala fardi wujudihi katanya. Kata mereka, ini pun kalau memang ada orang yang meninggalkan salat. Maksudnya apa? Di zaman mereka, di zaman ulama-ulama Maghrib tersebut di abad ke-8 Hijriah adalah mereka beranggapan tak mungkin ada orang yang meninggalkan salat. Ya. Sama kayak kita mungkin saat ini ya, di kalangan kita salafiyin atau ahli sunnah, apa ada ahli sunnah tidak salat? Ya seperti itu mungkin di zaman itu. Namun kalau kita lihat keumuman kaum muslimin pada hari ini ya, ini menjadi perhatian bagi kita semua, barakallahu fikum, yang memiliki saudara atau memiliki orang tua ataupun memiliki ya tetangga yang masih melalaikan salatnya, maka ini adalah kewajiban kita bersama untuk pelan-pelan mengajak mereka agar muhafadzah, agar mereka menjaga salatnya. Ini ayat yang pertama yang beliau kutip atau yang beliau sebutkan berhubungan dengan keutamaan salat, yaitu innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Jadi di saat kita menginginkan kita terjauh dari dosa, ya, kita terjauh dari dosa, maka salah satu caranya adalah dengan memperbaiki salat kita. Dengan muhafadzah, dengan betul-betul menjaga salat kita. Yang dimaksud dengan muhafadzatu 'ala shalah, menjaga salat adalah menunaikan salat pada waktunya. Menunaikan salat pada waktunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan waktu-waktu salat. Salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Dan ada sebuah sunnah yang mahjurah, yang ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin, ya, yaitu apa? Yaitu sunnah untuk menentukan awal salat atau akhir salat dengan melihat ataupun mencontoh sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabat. Jadi Bilal, Pak, ya, di saat akan salat subuh dia naik ke atas yang tinggi, ke tempat yang tinggi. Lalu dia lihat fajar terbit atau belum. Nah, setelah dia lihat terbit fajar, kemudian dia adzan subuh. Demikian juga seterusnya zuhur. Mereka melihat waktu zuhur. Demikian juga asar, demikian juga maghrib, demikian juga isya. Mereka lihat dengan apa? Dengan matahari. Dengan peredaran, Allah fikum, karena selama ini jalannya, ya. Dan dia mustaqar, dan dia selalu berada dalam lintasan tersebut. Nah, tayyib. Di waktu subuh, awal waktu subuh adalah masuknya waktu subuh dimulai dengan apa? Terbitnya fajar atau fajar shadiq. Ya. Itu adalah sinar matahari, pancaran sinar matahari yang menembus ufuk timur. Ya, dia belum terbit namun sinarnya sudah sampai. Ya, mataharinya belum nampak namun sinarnya sudah ada. Ya, terlepas dari perbedaan khilaf di kalangan para ulama, apakah bumi ini datar berbentuk bulat atau bulat seperti semangka. Ya. Namun terbitnya fajar itu sangat berhubungan dengan matahari. Karena garis putih yang kita lihat di ufuk timur, ya, di saat masuknya waktu subuh itu adalah sinar matahari, bukan sinar yang lain. Walaupun kabarnya ada suatu negara yang berhasil membuat matahari buatan. Nah,
namun sinar matahari yang kita lihat di ufuk timur adalah apa namanya? Sinar matahari, ya. Kemudian kapan berakhirnya waktu subuh? Waktu subuh itu berakhir dengan terbitnya matahari. Terbitnya matahari. Nah, jadi berhubungan dengan matahari. Demikian juga waktu zuhur. Waktu zuhur dimulai sejak kapan? Sejak tergelincirnya matahari ke arah barat. Jadi matahari berangkat dari timur, ya, kemudian tepat di atas apanya? Di atas titik apa namanya itu? Ya, kalau bahasa mudahnya pas di atas kepala, ya. Kemudian dia tergelincir ke arah apa? Ke arah barat, masuklah waktu zuhur. Ini awal waktu zuhur. Baik, kapan berakhir waktu zuhur? Waktu zuhur tersebut berakhir apabila panjang bayangan benda sama dengan panjang bendanya. Jadi panjang benda sama dengan panjang bayangannya. Nah, namun ini ada ilmu untuk melihatnya. Baik. Kemudian waktu asar masuk itu dengan berakhirnya waktu zuhur. Kemudian berakhirnya waktu asar kapan? Tenggelamnya matahari. Jadi bayangan yang kita lihat adalah dari bayangan matahari. Jadi semua waktu-waktu salat tersebut, ya, dilihat ataupun ditentukan dengan peredaran matahari. Ya. Dan begitu juga waktu maghrib dimulai dengan tenggelamnya matahari. Dia sudah tenggelam. Ini umpamanya ufuk barat, dia sudah tenggelam. Di saat dia tenggelam, dia akan memancarkan apa namanya? Senja yang berbentuk merah, ya, atau safak. Di sana ada berwarna merah. Nah, itulah awal waktu maghrib. Kapan berakhir? Berakhir dengan apa? Dengan masuknya waktu isya. Waktu isya itu kapan masuknya? Di saat sudah hilang safak merah tadi, senja merah tadi sudah hilang. Jadi masuklah waktu isya. Jadi demikian juga waktu isya. Kapan berakhir? Itu dengan terbitnya fajar sodik tadi di waktu subuh. Nah, terlepas ada khilaf di kalangan para ulama kapan berakhirnya masuk waktu ataupun berakhirnya waktu isya. Nah, jadi ikhwani fillah, ini kita sebutkan karena sebahagian besar kaum muslimin atau banyak di antara kaum muslimin yang sudah meninggalkan sunnah ini, yang sudah apa? Yang sudah meninggalkan sunnah ini. Kita tidak mengharamkan, ya. Kita tidak mengharamkan melihat jadwal itu dengan jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tidak. Namun tidak ada salahnya atau tidak berdosa kita, ya. Tidak berdosa kita apabila kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menentukan awal waktu salat kita. Ya, kita bisa gunakan itu sebagai panduan, ya. Kemenak ataupun jadwal yang dibuat oleh Kemenak tersebut bisa kita buat sebagai panduan. Maksudnya apa? Umpamanya waktu zuhur ditetapkan di sana jam 12.10. Maka kita mulai, ya, maka kita mempersiapkan diri kita di jam 12 untuk melihat pergerakan matahari. Ya. Demikian juga di waktu asar ditetapkan umpamanya jam 13.35. Maka di jam 15.35, maka di jam 15.20 kita sudah mulai menghitung apa? Panjang bayangan. Ya, itu bisa kita gunakan untuk apa? Untuk membantu kita. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada jam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada jam. Ya, yang ada hanya matahari. Namun ada satu kenyataan, barakallahu fikum, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti tahu. Allah Subhanahu wa taala pasti tahu bahwa di tahun 2020 teknologi demikian majunya. Allah Subhanahu wa taala pasti tahu. Ini tolong kita perhatikan bersama, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala pasti tahu bahwa di tahun 2020 teknologi begitu maju. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap menetapkan bahwa melihat waktu salat itu dengan apa? Melihat peredaran matahari, bukan melihat jam. Allah Subhanahu wa taala pasti tahu bahwa di tahun 2020 sudah ada jam. Ilmu falak, ilmu astronomi sudah demikian maju. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap menetapkan melihat waktu salat tersebut dengan apa? Dengan melihat peredaran matahari. Ini poin penting yang ingin kita sampaikan di sini. Jadi jangan kita tinggalkan. Mungkin sekali-sekali mungkin lagi malas, ya, mungkin lagi malas atau mungkin lagi sibuk atau mungkin mendung atau yang lainnya, kita bisa gunakan apa? Jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
Tayyib. Kemudian beliau mengutip ataupun menuliskan di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla." Maka beruntunglah orang-orang yang tazakka, yaitu yang mensucikan jiwanya. Tazakka, menumbuhkan jiwanya. Jadi jiwa kita ini, barakallahu fikum, sebagaimana sering kita ulang, membutuhkan makanan. Membutuhkan apa? Membutuhkan makanan, demikian juga membutuhkan obat-obatan. Sebagaimana tubuh kita membutuhkan makanan, demikian juga membutuhkan obat-obatan. Di saat kita lapar, kita butuh makanan. Di saat kita sakit, kita butuh obat-obatan. Demikian juga jiwa kita, ruh kita membutuhkan yang namanya makanan. Makanan ruh yang terbesar adalah dengan zikrullah. Itu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga dengan membaca sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makanan pokok bagi ruh kita. Jadi semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ruh kita akan terpenuhi nutrisinya atau makanannya. Sebaliknya, kalau kita jarang membaca Al-Quran, malas membaca Al-Quran, maka ruh kita akan lemas. Tubuh kita mungkin kuat, namun ruh kita itu akan lemas. Tayyib. Demikian juga fasalla, itu orang-orang yang selalu menjaga salatnya. Jadi ada hubungan yang erat antara kesucian jiwa dengan dengan salat seseorang. Orang-orang yang suci jiwanya, dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat, maka dia akan khusyuk di dalam ibadah salatnya. Ya. Maka kita dapati, barakallahu fikum, terkadang kita begitu mengangkat takbiratul ihram, kita teringat dengan urusan-urusan dunia kita. Tadi untung berapa ya? Tadi ikan ini nampaknya kurang sekian kilo. Tadi HP yang ini belum diperbaiki. Ya, demikian seterusnya. Ya, jadi masalah-masalah dunia itu masuk ke dalam solat kita. Bibir kita mengucapkan zikir-zikir dalam solat. Contohnya baca Fatihah, kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Namun hati kita entah kemana-mana. Tiba-tiba sudah amin. Loh, kok sudah amin? Namun bibir kita tergerak sendiri, namun hati kita entah kemana. Demikian juga di saat membaca tasyahud, at-tahiyatu lillah wa salawat. Demikian juga ditambah dengan salawat dan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bibir kita mengucapkan zikir-zikir salat, namun hati kita entah kemana. Ini ada hubungan yang erat, ikhwani fillah. Di saat kita mendapati diri kita seperti itu, berarti kita banyak melakukan dosa di luar salat kita. Maksudnya apa? Di saat kita banyak melakukan dosa, maka akan ada imbasnya, akan ada dampaknya di saat kita melakukan solat. Jangan-jangan dosa yang kita lakukan tersebut terkhayalkan kepada kita di saat kita sedang solat. Contohnya kita lagi buat dosa mendosa game, kan. Tiba-tiba di saat solat terbawa permainan game tadi ke dalam solat kita. Oh iya ya, kalau aku R1 kan mungkin selamat tadi. Ini contohnya. Atau mungkin dosa-dosa yang lainnya. Masya Allah, akhwat tadi di mana rumahnya Nah, demikian, Masya Allah. Dosa-dosa yang kita lakukan di luar salat terkadang masuk ke dalam salat kita. Maka ibadah Allah, di saat kita menginginkan khusyuknya kita dalam salat, atau salat kita khusyuk, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita mengurangi dosa-dosa kita. Kemudian ayat berikutnya yang beliau tuliskan di sini dalam surah Thaha ayat yang ke-14. Wa aqimis salata li dzikri, yaitu dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi ibadah salat, barakallahu fikum, adalah sarana bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari keletihan dunia, dari capeknya dalam pekerjaan,
Ya, sehingga di suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna." Ya Bilal, berilah kami waktu istirahat. Maksudnya apa? Segera azan. Ya, jadi di zaman dahulu ataupun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat, salat itu adalah sarana untuk istirahat. Jadi orang-orang yang betul salatnya, mereka akan mendapatkan ketenangan di dalam solat tersebut. Pelan-pelan dia baca ayatnya, dia resapi maknanya. Demikian juga dia ruku, dia sujud, dia pahami apa yang dia ucapkan, gerakan yang dia ucapkan dia pahami. Ya, sehingga berbekas solat tersebut dalam kehidupan ya nyatanya. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan di saat kita ingin hijrah, di saat kita ingin berubah dari ya kebodohan menuju kebaikan, maka kata kuncinya adalah perbaiki solat kita. Ya, jagalah solat kita. Maka mau tidak mau kita harus mengetahui waktu-waktu solat. Kemudian yang dimaksud dengan muhafadzah atau menjaga solat, setelah kita mengetahui waktu-waktu solat dan kita solat di sana di waktunya tersebut, maka kita mengetahui apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, apa wajib-wajibnya, apa sunat-sunatnya, apa makruh-makruhnya, apa haram-haramnya, apa pembatal-pembatal salat tersebut. Nah, insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Hafidu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat-salat tersebut. Jagalah salat. Itu sudah kita sebutkan tadi bagaimana cara kita menjaga salat. Yaitu yang pertama dengan apa? Dengan salat pada waktunya. Kita sudah sebutkan tadi waktu-waktunya. Ya. Kemudian yang kedua dengan menunaikan syarat, rukun dan wajibnya. Lebih baik apabila ditambah dengan yang mustahabnya. Demikian juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan di dalam solat. Terlebih lagi ya pembatal-pembatal solat. Nah, kemudian juga kalau bisa meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan di dalam solat. Jadi solat itu ada yang sebagai syarat, ada sebagai rukun, ada hukumnya wajib, ada hukumnya mustahab. Udah? Ada nanti juga hukumnya makruh apabila dilakukan di dalam salat. Ada juga nanti hukumnya haram apabila dilakukan dalam salat. Ada juga sebagai pembatal salat. Taib. Was-salatil wusta. Dan jagalah oleh kalian salat wusta. Ini dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dari beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat asar. Ya. Salat apa? Salat asar. Ini pentingnya salat asar. Dijelaskan para ulama kenapa salat asar ini begitu ditekankan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena salat asar adalah suatu salat yang sering manusia lalai darinya. Kalau salat subuh itu manusia di waktu bangunnya dia ingat untuk salat. Salat zuhur waktu istirahat siang. Ya, waktu salat zuhur adalah waktu istirahat siang. Biasanya jam-jam 12 sebelum kita solat zuhur adalah waktu istirahat. Karena kita sudah letih bekerja mungkin 5 jam atau 6 jam. Jadi waktu istirahat. Solat zuhur ini waktu istirahat. Namun kalau solat asar, ya kalau solat maghrib dia istirahat malam. Setelah kita capek kerja, mau malam hari kita mandi, kita solat maghrib. Tidak lama masuk solat isya. Namun solat asar ini barakallahu fikum di waktu di mana kita enak-enaknya kerja. Baik itu pegawai negeri atau pedagang atau yang di ladang, solat asar ini enak-enaknya kerja. Ya, karena matahari sudah apa? Sudah mulai dingin di sana. Ya, kalau tadi jam 2 sampai jam 3 itu matahari menyengat, maka di waktu asar maka matahari sudah mulai ya ke arah barat. Ini alasan ya disebutkan oleh sebagian para ulama kenapa salat al-wusta, salat asar tersebut begitu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini.
wa hafidu ala salawat was salatil wusta. Tayyib. Demikian juga beliau mengutip di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat, fa sawfa yalqawna ghayya." Maka setelah generasi-generasi emas tersebut, generasi-generasi emas, jadi setiap anbiya itu, ya bapak-bapak, ibu-ibu semua, generasi emasnya adalah generasi yang hidup bersama nabi-nabi mereka. Nabi Isa alaihissalam, generasi emasnya adalah ya hawariyin, orang-orang yang bertemu menolong Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam, generasi emasnya adalah orang-orang yang hidup semasa bersama Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat kita, umat Islam ini adalah masa emasnya, adalah generasi emasnya adalah para sahabat, orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah selesai generasi emas ini, datanglah khalfun, datanglah orang-orang ada'us salah, yang mereka bermudah-mudahan untuk menyia-nyiakan salatnya. Dan ini kita lihat dan kita saksikan, barakallahu fikum, ya banyak kaum muslimin yang salatnya mungkin salat maghrib saja, salat isya saja. Ya, meninggalkan satu salat, barakallahu fikum, itu dosanya besar. Salat umpamanya, ya mungkin waktu dahulu kita anak-anak, waktu SD atau SMP atau SMA atau remaja, ya kita terbiasa untuk meninggalkan, biar aja lah, kan gak apa-apa, 5 kurang 1 4, masih menang lagi 4, gak apa-apa meninggalkan satu sholat. Yang biasa kita tinggalkan biasanya sholat apa dulu? Sholat subuh. Ya, mungkin ada juga yang kebiasaannya meninggalkan sholat asar, ada juga kebiasaannya meninggalkan sholat isya. Ya, jadi berbeda-beda setiap individunya. Nah, namun itu adalah sebuah kesalahan, kalau tidak kita katakan sebuah dosa, ya, sebuah dosa yang wajib kita bertobat darinya. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama bagaimana cara taubat orang-orang yang dahulu di masa remajanya setelah balignya, ya, setelah dia berusia 15 tahun atau ihtilam, ya mungkin kita kalau usia-usia kita di saat berusia 15 tahun kita biasanya sudah ihtilam, kita juga sudah balik. Maka sejak itu kita menanggung dosa kita, ya, menanggung dosa. Jadi di saat kita meninggalkan sholat, 15 tahun ke atas kita meninggalkan sholat, maka ada dosa yang kita tanggung. Kemudian solusinya, bagaimana cara bertobat darinya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan, ya sudah, qadha. Kita ingat, sejak umur 15 tahun sampai aku hijrah usia 20 tahun, berarti 5 tahun solatku bolong-bolong. Ya, diingat-ingat dia solat apa? Solat maghrib 5 kali 360, berarti berapa itu? 1800. Kalau solatnya bolong semua, kerjaan besar itu 1800 solat. Ya, kalau mungkin solat isanya saja yang sering bolong-bolong, ya berarti 360 kali 5, ya 1800, ya. Itu kalau solat isya saja. Kalau 5 solat berarti dikali 5 lagi, ya. Masya Allah, berarti sekitar 3600 solat. Ya, makanya Pak, Ibu, kita lihat dalam madhab Syafi'i, kalau ada orang meninggal, biasanya apa? Akan beli boras. Ya, beli boras beberapa goni, kemudian nyari botol atau nyari bambu, kemudian nyari papat. Ya, beras tersebut dibuat di atas papat. Ini kalau ditanya kepada mereka, ini sebagai apa namanya? Pidyah. Pidyah bagi si mayit yang mungkin ada sholatnya yang tertinggal, sorong-sorong dia, ya kan? Pernah lihat tak? Enggak pernah. Tayyib.
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini pendapat yang pertama. Di kalangan para ulama dia qada. Ya, dia qada solat-solatnya yang dia tinggalkan di saat setelah dia remaja. Sebagian ulama mengatakan demikian. Kalau solat Isya yang ditinggalkan, qada solat Isya. Kemudian sebagian ulama mengatakan dia mengqadanya dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah ataupun solat-solat sunat. Ya, solat-solat sunat. Dia perbanyak solat duha, dia perbanyak solat apa? Solat rawatib, ba'diyah, qabliyah. Dia perbanyak solat witir, dia perbanyak solat sunnah mutlak. Ya, ada namanya solat sunat mutlak. Nah, ini dua cara yang disebutkan para ulama bagi kita yang mungkin dahulu banyak meninggalkan solat. Dan ini pengaruh, barakallahu fikum. Dosa-dosa yang kita lakukan dahulu itu berpengaruh terhadap kita hari ini. Dan bahkan nanti setelah kita masuk ke alam barzakh, demikian juga nanti di saat kita berada di hari kiamat. Karena biasanya kebiasaan kita mengetahui bahwa solat 5 waktu tersebut wajib. Sejak SD kita sudah diajari demikian. Rukun Islam ada 5 perkara. Ya, kita sudah tahu bahwa solat tersebut wajib. Namun karena lingkungan ataupun kita terbawa godaan syaitan, akhirnya kita bermudah-mudahan untuk meninggalkan solat. Nah, akhirnya kita meninggalkan solat. Sudah azan? Sudah waktu? Hah? Jadwalnya nengok jadwal atau nengok matahari? Iya. Biasanya jam berapa? Tengah 8 kurang? Pas. Ada waktu 3 menit lagi ya. Nampaknya tanggung. Kita cukupkan sampai di sini, barakallahu fikum. InsyaAllah setelah azan atau setelah solat kita lanjutkan? Setelah azan. Baik. Siapa mau azan? Azan. Nah, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. Maka setelah generasi emas tersebut datanglah ya penerus-penerus mereka ataupun pengganti-pengganti mereka yang adha'us salat, yang mereka menyia-nyiakan salat mereka. Akibat ataupun dampak dari perbuatan mereka tersebut melalaikan salat, akhirnya apa? Wattaba'us syahwat. Akhirnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kita ketahui barakallahu fikum bahwa neraka tersebut huffati bisyahwat. Neraka itu dikelilingi dengan yang namanya syahwat, keinginan-keinginan jiwa. Jadi kalau kita menuruti ataupun mengikuti syahwat, mengikuti keinginan jiwa kita, kemauan hati kita yang mengajak kepada kemungkaran, maka ini namanya kita mengikuti syahwat. Dan sudah beberapa kali kita ingatkan barakallahu fikum bahwa di saat kita dimudahkan untuk melakukan maksiat, dan mayoritas maksiat tersebut sesuai dengan syahwat. Semua maksiat tersebut sesuai dengan syahwat manusia. Ya, zina padahal ada istrinya namun dia berzina. Minum khamar, ya, padahal ada cara yang bisa menenangkan dirinya, ya, namun dia memilih khamar. Demikian juga judi, demikian juga hal yang lainnya. Berbeda dengan ketaatan-ketaatan. Berbeda dengan ketaatan-ketaatan itu tidak sesuai dengan syahwat, tidak sesuai dengan nafsu kita. Nah, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa orang-orang yang bermudah-mudahan adha'us salah, melalaikan, menyia-nyiakan salatnya, maka dia akan mudah untuk mengikuti hawa nafsunya. Nah,
fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan mendapatkan keburukan nanti di hari kiamat berupa masuk ke dalam neraka. Kita sama-sama mengetahui bahwa salah satu sebab seorang masuk ke dalam neraka adalah lam nakum minal musallin, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Mereka akan menjawab, lam nakum minal musallin. Dahulu di dunia kami tidak pernah salat. Sampai salat Idul Fitri dan Idul Adha dia juga tidak salat. Apatah lagi salat 5 waktu. Salat Idul Fitri dan Idul Adha juga dia tidak salat. Sudah enak rasanya, sudah terbiasa dia untuk tidak salat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Walaupun kita ingatkan, di sini juga ada khilaf di kalangan para ulama berhubungan dengan orang-orang yang meninggalkan salat karena malas. Orang-orang yang meninggalkan salat karena malas, apakah dia telah kafir, telah murtad atau tidak? Namun intinya meninggalkan salat adalah dosa besar. Taib. Kemudian beliau menyebutkan juga ayat di dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat bagaimana? Itu orang-orang yang salatnya an salatihim sahun, dari salat mereka sahun, lupa. Di sini ada kutipan dari sebagian ulama. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan an, bukan ala. Ya, di sini ada bedanya. Kalau an salatihim, dari salat mereka, memang mereka tidak salat. Sahun, mereka lupa untuk salat. Maksudnya melalaikannya. Bukan lupa dalam artian tidak ingat. Karena apabila kita tidak ingat, kita belum salat, maka waktu salatnya adalah tatkala kita ingat. Berbeda dengan ala di dalam salatnya. Ya, di dalam salatnya. Maka berapa persenkah di antara kita yang 100% waktunya di dalam salat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, sudah kita sebutkan tadi bahwa terkadang atau bahkan sering di saat kita mengangkat takbiratul ihram, kita teringat dengan urusan-urusan dunia. Bahkan kita teringat dengan perbuatan-perbuatan maksiat kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Perkara salat adalah perkara yang berat. Perkara salat adalah perkara yang berat. Maka perlu bagi kita untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan doa beliau, ya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak keturunanku sebagai orang-orang yang muqimas salat, yang mendirikan salat. Pertanyaannya, pernahkah kita berdoa seperti ini ya ikhwah? Pernahkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang-orang yang muqimas salat, orang-orang yang selalu menunaikan salat, bukan mengerjakan, bukan fi'la salah atau fa'ilis salah, namun muqim. Ada beda antara menunaikan dengan mengerjakan, disebutkan oleh para ulama. Kalau mengerjakan, sekedar mengerjakan, kosong dari apa? Kosong dari khusyuk. Ya, seperti yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin atau bahkan mungkin kita. Sejak takbiratul ihram sampai salam, jiwa kita entah di mana, ruh kita entah di mana. Ya, ini Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Nabi Abul Anbiya, dia tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar dimudahkan untuk mendirikan salat. Untuk apa? Untuk mendirikan salat. Demikian juga beliau tidak lupa terhadap anak keturunannya, wa min dzurriyyati.
ini nasihat kepada kita, barakallahu fikum, ya, kita yang sudah memiliki anak. Jangan lupa untuk menyelipkan mereka di dalam doa-doa kita. Ya. Jangan lupa untuk menyelipkan mereka di dalam doa-doa kita, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, apabila kita lihat di dalam doa-doa yang beliau sebutkan di dalam Al-Quran, maka beliau sering menyelipkan zurriyahnya, anak keturunannya. Nah, kemudian beliau beralih kepada hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak baca semua ayat-ayat yang beliau tampilkan, namun kita hanya bacakan beberapa ayat-ayat yang beliau sebutkan di sini. Kemudian di antara hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan salat ataupun pentingnya salat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Abdurrahman, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Fasbahtu yawman qariban min, maka pada suatu pagi aku dekat dengannya. Wa nahnu nasir, kami berjalan. Fakultu, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nar. Ya Rasulullah, khabarkan kepadaku, sebutkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku lakukan maka akan menyebabkan aku masuk ke dalam jannah. Suatu amalan yang apabila aku lakukan aku jauh dari neraka. Rasulullah SAW mengatakan, laqad sa'altani an 'azim. Engkau sudah membuat pertanyaan. Pertanyaanmu tadi sangat besar, sangat berat. Karena apa? Masuk ke dalam jannah itu adalah urusan berat. Ya, ini sebuah penyakit di akhir zaman ini. Kita beranggapan surga tersebut lebih murah harganya daripada masuk apa? Masuk Indomaret, atau masuk ya Sujuya, atau masuk yang lainnya. Kalau masuk Indomaret bawa 100.000 cukup atau tidak? Cukup 100.000, beli Pampers, beli apa sudah habis. Iya. Kalau masuk ke masjid bagaimana? Cukup 100.000? Kebanyakan. Iya. Betul atau tidak ini? Kita masuk ke Sujuya bawa 100.000, kira-kira cukup? Tak cukup, ya kan? Tapi kalau masuk ke masjid 100.000 cukup atau tidak cukup? Bukan cukup lagi, Ustaz, ada banyak itu. 5.000 aja pun cukup lah gitu. Makanya kota impak kita isinya ya seperti itu. Ya, terkadang macam kata Ustaz Ali Ahmad, ya semoga Allah SWT segera sembuhkan beliau dari penyakit yang menimpa beliau. Terkadang katanya di saat tabungan infak atau kota-kota infak itu dikutip, ya terkadang nimbangnya menghitung uang logamnya itu perlu dengan ditimbang. Ya, demikianlah perumpamaan kita. Perumpamaan kita manusia akhir zaman ini. Kita beranggapan masuk surga itu murah. Ya, kita impak 2.000, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Impaknya 2.000. Boleh seperti itu, sebenarnya boleh, tidak masalah. Namun itulah mental kita. Ya, mental kita yang beranggapan bahwa surga tersebut 2.000 harganya. Allah musta'an. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan bagi kita untuk menganggap bahwa surga itu mahal. Surga itu mahal ya ibu. Surga itu mahal. Bayangkan rumah di surga tersebut batu batanya terbuat dari emas. Coba kalau kita bangun rumah 4x6, berapa ribu batu bata itu? 4x6. Ada yang ahli bangunan di sini? Iya Pak, ada yang baru bangun rumah? Pak Haji, bangun rumah itu berapa batu bata itu? Banyak kan? Kita taruh aja lah 1.000 batu bata. Satu batu bata beratnya berapa? 2 on. Berapa? 1 kilo. Sudah 1 ton. 1 ton emas.
Berapa 1 kilo emas? Berapa? Ya, 1 juta. 1 juta kali 1.000. Masya Allah. Itu baru rumahnya, belum kebunnya. Itu perbandingan barakallahu fikum di saat kita ingin masuk surga. Masuk surga itu masya Allah berat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laqad sa'altani an adhim. Pertanyaanmu itu sebenarnya berat. Dalam artian apa? Masuk surga itu berat. Masuk surga itu berat. Namun wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Akan tetapi dia mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan baginya. Jadi kita minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar mempermudah jalan kita menuju surga. Demikian juga agar mempermudah jalan kita agar jauh dari neraka. Yang pertama kata beliau alaihi salatu wassalam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melakukan kesyirikan. Ini berat ya ikhwah. Berat, sangat-sangat berat. Betapa banyak di antara kita yang terkadang salatnya mengharapkan dunia. Salat duha biar kaya. Solat malam biar dapat jodoh. Iya kan? Atau sedekah biar kaya. Baca surah Yusuf biar ganteng. Ya. Puasa biar sehat gitu. Jadi tujuan terbesarnya adalah mendapatkan maslahat dunia. Tujuan terbesar adalah mendapatkan maslahat dunia. Wa tuqimus shalah, dan menunaikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, demikian juga menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Ini berarti rukun iman yang beliau sebutkan alaihi salatu wassalam. Tayyib. Kemudian hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Hal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah perkara salat. Ini apabila berhubungan antara hamba dan Rabb-Nya. Yang pertama kali dihisab adalah as-salat. Yang berhubungan dengan hamba dengan makhluknya, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah masalah darah, ad-dima. Jadi jangan bermudah-mudahan bagi kita untuk menumpahkan darah seorang muslim. Jangan bermudah-mudahan. Ini kita ingatkan barakallahu fikum. Ini kita ingatkan, jangan bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah seorang muslim. Tayyib. Fa in salahat, kalau salatnya baik, salaha sairu amali, maka seluruh amalannya juga akan baik. Dan itu terbukti di dunia barakallahu fikum. Apabila salatnya baik, maka ibadahnya yang lain juga baik. Sehingga di saat ahli-ahli hadis ingin mengambil suatu ilmu dari seseorang, maka mereka melihat salatnya. Kalau salatnya saja sudah dia sia-siakan, terlebih lagi ilmunya. Tayyib. Wa in fasada sairu amali. Kalau salatnya rusak, banyak bolong-bolong di sana, maka rusaklah seluruh amalannya. Demikian juga di dunia barakallahu fikum. Kalau salatnya rusak, maka ibadahnya yang lain juga rusak. Kalau salatnya rusak, maka ibadahnya yang lain juga ikut rusak. Tayyib. Demikian juga hadis yang berikutnya beliau sebutkan di sini dari Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dhalika yubki min darani? Qalu la yubki min darnihi shay'an. Qala fadhalika mithlu salawatil khamsi yamhu Allahu bihi al-khataaya. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, bagaimana pandangan kalian apabila di depan pintu kalian itu ada sungai? Di depan pintu kita ada sungai. Lalu kita mandi di sana satu hari 5 kali.
Ya, depan pintu kita ada sungai. Di sana kita mandi 5 kali satu hari. Maka kata Rasulullah SAW, apa kira-kira ada enggak daron itu daki ya? Daki. Apa kira-kira ada dakinya gitu? Ada yang pernah satu hari mandi 5 kali? Mungkin di saat puasa mungkin ya. Mandi 5 kali satu hari. Kira-kira ada enggak yang tersisa dari daki namanya? Yang apabila diginikan itu ada keluar hitam-hitam, itu apa namanya? Iya, daki kan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fadzalika mislu shalawatil khamsi. Demikianlah salat 5 waktu. Salat 5 waktu tersebut menghapuskan dosa-dosa ataupun menghapuskan kesalahan. Ya, namun kita ingatkan di sini, barakallahu fikum, kesalahan-kesalahan yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka dia butuh taubat dari kita. Ya, taubat. Walaupun demikian, sebagian ulama menyatakan seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa di saat dosa-dosa kecil kita habis, maka kita akan masuk, maka amalan-amalan kita tersebut mulai akan mengikis dosa-dosa besar. Ya. Kalau menghapuskan secara total tidak, namun mengikis. Insyaallah semakin banyak ya ketaatan kita, insyaallah dosa-dosa besar juga akan ikut terkikis. Baik. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, kita persilakan. Taib. Ini sebenarnya sama seperti apakah ada tanda-tanda haji seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haji mabrur. Demikian juga pertanyaan, apakah ada tanda-tanda bahwa puasa seseorang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya satu, semua ibadah ini tanda-tandanya satu. Ibadah tersebut merubah dia dari pribadi yang penuh dengan kekelaman atau kejahatan atau kemaksiatan menuju pribadi yang penuh dengan ketaatan. Itu saja tandanya. Ya, itu tandanya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa ada seseorang yang beribadah salat dia 60 tahun, Pak. 60 tahun itu berapa rakaat itu? Coba kalikan. 60 tahun dia salat. 1 tahun 360 hari kali 5 1800 kali 60 berapa? Coba kalikan. 10.000, iya. 10.000 apa itu 100.000? Siapa yang guru matematika situ? Iya Pak Guru. Iya. Satu rakaat pun tidak ada diterima. Ya, satu salat pun tidak ada yang diterima. Nauzubillah, summa nauzubillah. Capek dia, 60 tahun salat selama 60 tahun, satu salat pun tidak ada yang diterima. Karena apa? Karena dia tidak tahu syarat dan rukunnya. Iya, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermajlis bersama para sahabat. Datang seorang sahabat yang lain salat. Kemudian Rasulullah SAW melihat. Setelah dia selesai salat, sahabat tadi selesai salat, dia jumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, irji fasalli, innaka lam tusalli. Salat lagi. Tadi engkau belum salat. Salat lagi dia. Ditunggu lagi Rasulullah SAW. Selesai salat, dia datangi lagi Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah SAW, salat lagi. Fa innaka lam tusalli. Engkau belum salat. Salat lagi dia untuk ketiga kali.
Allahu Akbar. Ya, rupanya ada satu masalah sama dia. Dia tidak tumakninah. Cepat solatnya. Ya, lari 60 mungkin. Ya. Ini adalah solat yang tidak sah. Solat yang tidak sah. Cepat dia solatnya. Ya, sekitar 10 hari yang lalu anak sempat melihat orang seperti ini. Dan anak lihat bibirnya. Jadi sebelum dia sujud, dia sudah mengucapkan zikir. Sujud. Subhana rabbiyal a'la kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bangkit dia. Ini belum sah ini. Sah itu bagaimana? Sujud, lengket kepala itu di lantai, baru mengucapkan apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cukup satu kali. Cukup satu kali baru bangkit. Ini baru sah sujudnya. Sujud adalah salah satu rukun solat. Tak sah sujudnya, tak sah solatnya. Ruku dia kira-kira 2 jam. Contohnya ini, Sami Allahu liman hamidah. 2 jam juga. Begitu sujud 1 detik, enggak sah solatnya, Pak. Enggak sempat dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Rukunya 2 jam, i'tidalnya 2 jam. Namun begitu sujud cuma 1 detik atau setengah detik, enggak sah solat. Seperti kita sebutkan tadi, dia mau sujud subhana rabbiyal a'la. Udah dibilang dia Anda lihat gerakannya kan, subhana rabbiyal a'la sampai a'la wa bihamdihi, bangkit dia. Mantap nih. Ya, ini adalah kekeliruan. Tak sah solatnya seperti itu ya. Jadi wajib bagi kita untuk mempelajari apa? Syarat dan rukun solat. Nah, syarat dan rukun solat, demikian juga pembatal solat. Nah, karena sesuai dengan hadis tadi, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama tentang marfu atau mauqufnya hadis tersebut, namun intinya ini penting bagi kita bahwa ada di antara umat ini yang 60 tahun solat, namun tak satu solat pun diterima. Nah, berhubungan dengan ada atau tidak tanda solat tersebut diterima, maka kita katakan ini sama dengan tanda-tanda diterima atau tidaknya haji seseorang, diterima atau tidaknya puasa seseorang. Tandanya cuma satu, yaitu orang tersebut lebih baik dari masa lalunya. Sebelum masuk bulan Ramadan dia jahat level 1, ya kan? Selesai bulan Ramadan dia jahat level 2 begitu. Bertambah turun levelnya. Ya, enggak mungkin buat langsung dia jadi level 10 kan. Bertahap-tahap dia. Ya. Allahu a'lam. Tapi kalau semakin solat dia semakin jahat. Nah, ini pertanyaan ini. Solat dia, imam dia, namun korupsi jalan terus. Betul ini. Tayyib. Berarti ada yang salah dalam solatnya. Jangan solatnya tidak diterima. Sah solatnya, berarti kan? Sah solatnya namun tidak diterima. Kira-kira apa bedanya, Ustaz? Solatnya sah, namun tidak diterima. Kita ambil contoh seseorang yang mendatangi dukun. Mendatangi apa? Dukun. Solatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Tak diterima. Namun dia tetap wajib untuk mengerjakannya, Pak. Karena solat tersebut ada 2 ganjarannya. Yang pertama dapat pahala. Solat 5 waktu ya, Pak. Solat 5 waktu. Yang pertama dapat pahala, diterima. Kemudian yang kedua tak berdosa. Apabila dia kerjakan, dia tidak berdosa dan dapat pahala. Dapat pahala dia tidak dapat, namun tidak berdosa. Ya, itu kira-kira gambarannya. Ya, salatnya tidak diterima, namun dia tidak berdosa. Wallahu a'lam. Itu yang Anda pahami berhubungan dengan hal ini. Ya. Contohnya permasalahan seseorang yang mendatangi dukun, solatnya tidak lam yuqbal minhu solah, demikian juga ya dia tidak diterima, solatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam, tidak diterima, namun dia tetap wajib solat. Nah, ada pertanyaan lagi? Wah, ini pertanyaan dari Google ini, Pak. Kayak mana jawabnya ini? Tua.
Tayyib. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Nah, janganlah kalian salat dalam keadaan mabuk. Tak boleh, haram hukumnya salat dalam keadaan mabuk. Ya, tak boleh, tak sah salatnya kalau dia salat dalam keadaan mabuk. Kalau sedikit ustaz, ya mabuk-mabuk apa namanya? Mabuk-mabuk lalat, Allahu a'lam, enggak tahu. Ya kan? Mungkin aja sedikit dia, satu cangkir kan. Enggak mabuk dia. Mabuk-mabuk lalat aja, masih sadar dia. Ya, enggak tahu. Namun kalau sampai mabuk dia, maka tak sah salatnya. Tak sah salatnya. Wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Enggak sadar lagi dia. Tayyib. Namun ini aneh ini. Kenapa setiap mau salat baru mabuk ya kan? Baru minum tua. Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Tayyib. Salat subuh yang kesiangan sampai jam 7 pagi. Pertanyaan, apakah dia pernah bangun di saat azan berkumandang? Bangun enggak dia? Enggak bangun. Ya kena lah dia, dosa itu. Dosa. Begitu kita dengar azan, maka kita wajib untuk sholat. Kecuali kita mungkin bisa nomor 5 menit lagi kan gitu. Udah ngantuk berat ini, 5 menit lagi, enggak apa-apa. Ya, apalagi di masjid kita mungkin lama komatnya kan. Namun kalau kita layangkan kita bangun jam 7, ini haram. Tak sah lagi sholatnya. Baru sekarang jadi permasalahan bagaimana cara mengkodonya. Kita sudah sebutkan tadi bagaimana cara taubatnya, ya, bagaimana cara taubatnya. Kita sudah sebutkan tadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada ulama mengatakan taubatnya dengan mengerjakan sholat subuh. Ada ulama mengatakan tidak, namun dengan memperbanyak sholat sunat yang lain. Tapi kalau bangun dia jam 4, tidur dulu. Kenapa dapat setengah jam atau 1 jam? Ini boleh. Ya, namun perlu diperhatikan barakallahu fikum untuk mempersiapkan alarm. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk memiliki alarm. Ya. Namun kalau dia bangun jam 7, tidur jam 11 umpamanya, bangun jam 7 tanpa pernah terbangun sama sekali di antara waktu tersebut, maka sholatlah di saat dia bangun, sebagaimana pernah dialami oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Mereka kesiangan sholat subuhnya. Namun jangan pula keseringan, ya kan? Sekali-sekali bolehlah. Namun kalau setiap hari, ini juga perhatian bagi kita barakallahu fikum, karena keasikan main HP, karena keasikan mungkin nonton atau yang lainnya, maka kita begadang. Akhirnya kita lalai dari sholat subuh. Ini tidak boleh. Barakallahu fikum. Abang? Boleh jawab? Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.